Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam luar biasa. Tetap semangat. Oke, jadi saya di sini ingin mempresentasikan buku yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul The 14 Laws of Power yang ditulis oleh Robert Greene dan pengantarnya yaitu Dr. Anda Setyo Wibowo dan penerbitnya yaitu Rene Book. Buku ini memiliki 246 halaman. Oke, langsung ke isi buku dari isi buku 48 Laws of Power ini. Jadi dalam buku The 48 Laws of Power, Robert Greene mengungkapkan dan menjelaskan 48 hukum atau prinsip yang dapat digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam berbagai situasi. Nah, buku ini berdasarkan pada penelitian yang luas tentang sejarah, filsafat, dan politik, serta contoh-contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh pada masa lalu. Nah, setiap hukum dijelaskan secara terperinci dan diperkuat dengan contoh konkret yang menggambarkan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, Greene ini memberikan wawasan tentang bagaimana menggunakan memanipulasi, diplomasi, strategi, dan psikologi manusia untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuan kita sendiri. Lalu buku ini juga membahas strategi untuk melindungi diri sendiri dari upaya manipulasi orang lain dan menghindari jatuh ke dalam perangkap kekuasaan yang berbahaya. Greene menekankan pentingnya mengamati dan memahami dinamika kekuasaan. Nah, serta mengembangkan keterampilan untuk mengelola hubungan antar manusia dengan bijaksana. Lalu, meskipun kontroversial, The 14 Laws of ini memberikan wawasan yang menarik tentang sifat manusia. Nah, di buku ini mengajak kita untuk mempertimbangkan cara-cara yang efektif untuk memahami dan menggunakan kekuasaan dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik, dan dalam dunia hubungan personal. Terus di buku ini juga mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan memilih informasi yang akan kita bagikan dengan menyimpan sebagian pengetahuan. Lalu kita juga bisa memperoleh keunggulan dan mengendalikan situasi. Nah, jadi ada hukum pertama yang bagus untuk diterapkan yaitu hukum 6. Nah, hukum 6 ini berbunyi, jadilah jaring laba-laba. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya membangun jaringan yang kuat dan memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Lalu dengan memiliki koneksi yang baik, kita dapat mengamankan dukungan, informasi, dan kesempatan yang berharga. Lalu ada hukum ke-15 yang berbunyi, mengalahkan musuh-musuh Anda dengan bijaksana. Nah, di buku ini memberikan wawasan tentang cara menghadapi dan mengatasi musuh-musuh dengan kecerdikan dan diplomasi. Dalam situasi ini biasanya konflik menggunakan strategi yang cerdik untuk melindungi diri dan bisa mencapai kemenangan. Oke. Lalu ada hukum ke-28. Hukum 28 itu berbunyi jangan merusak reputasi orang lain. Nah, buku ini menekankan pentingnya menjaga reputasi orang lain
Karena reputasi yang baik ini bisa membantu membangun hubungan yang kuat dan memperoleh kepercayaan. Dengan memperoleh kepercayaan ini, kita bisa dihormati dan mendukung orang lain. Nah, kita bisa membangun aliansi yang berharga. Oke. Lalu ada hukum ke-33 yang ketahui kapan harus berhenti. Nah, buku ini mengajarkan di bunyi ini yang ketahui kapan harus berhenti. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya mengetahui batas kita dan kapan harus menghentikan upaya yang tidak produktif. Nah, dengan mengenali situasi yang tidak menguntungkan, kita dapat menghindari kerugian dan fokus pada hal-hal yang memberikan hasil yang lebih baik. Lalu ada hukum ke-36. Jangan pernah bersaing yang berbunyi. Hukum 36 yang berbunyi, jangan pernah bersaing secara langsung. Nah, buku ini memberikan wawasan tentang pentingnya menghindari persaingan secara langsung yang berpotensi merugikan semua pihak. Alih-alih bersaing, kita dapat mencari cara baru untuk membedakan diri kita dan mencapai keunggulan kompetitif. Lalu ada hukum ke-42 yang berbunyi, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, di buku ini mengingatkan pentingnya menggunakan kekuasaan dengan bijak dan etis. Karena memperhatikan konsekuensi dari tindakan kita dapat membangun reputasi yang kuat dan memperoleh dukungan jangka panjang. Terus ada hukum ke-9 yaitu hindari menimbulkan iri hati dan hasut. Nah, buku ini juga memberikan wawasan tentang bahaya memicu iri hati dan kecemburuan dengan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Kita juga dapat mempertahankan hubungan yang baik dan menghindari dendam yang berpotensi merugikan kita sendiri. Lalu ada hukum ke-19. Nah, di hukum ke-19 ini berbunyi menggunakan ketidaktahuan orang lain sebagai senjata. Nah, buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk keuntungan kita sendiri dengan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan membagikannya secara strategis. Kita dapat memperoleh kepercayaan dan mempengaruhi keputusan mereka. Setelah itu ada hukum ke-25 yaitu mempelajari musuh-musuh kita. Nah, di buku ini juga mengajarkan pentingnya mempelajari musuh-musuh kita dengan baik. Dengan memahami sifat kelemahan dan tujuan mereka, kita dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas atau langkah-langkah yang benar dan untuk menghadapi mereka dan melindungi diri kita. Setelah itu hukum ke-38 yang berbunyi buat orang lain melakukan pekerjaan Anda, tetapi tetaplah mengambil pujian. Nah, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana memanfaatkan keahlian orang lain untuk mencapai tujuan kita. Dengan memanfaatkan keahlian orang lain, kita dapat meningkatkan efisiensi dan memperoleh pengakuan atas hasil yang kita capai. Nah, mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam luar biasa, tetap semangat.